Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini melimpahkan berbagai kenikmatan, rahmat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, memasuki hari yang ke-15. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kajian Islami Ramadan Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada edisi kajian hari ini yang insya Allah saya akan menyampaikan seputar keutamaan bulan Ramadan dalam tinjauan zona iman, Islam, dan ihsan. Para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa yang memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa meraih sebanyak-banyak pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menggunakan istilah-istilah yang mungkin sudah cukup familiar atau sudah dikenal oleh para ASN di lingkungan Kementerian Agama, terutama yang pertama adalah Ramadan itu menjadi bulan PTSP. Kalau secara pengertian adalah pelayanan terpadu satu pintu, maka pada kajian kali ini saya menggunakan istilah Ramadan bulan PTSP karena dengan huruf P itu adalah bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya puasa. Sebagaimana telah kita ketahui bersama di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita semua dengan panggilan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kemudian yang kedua, di dalam hadis juga dinyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dari kedua dalil ini tentu kita bisa memahami bahwa betapa besarnya keutamaan dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, huruf T itu bisa diartikan sebagai ibadah tarawih atau qiyamul lail yang juga melengkapi ibadah puasa kita selama 1 bulan. Di dalam hadis dinyatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Senada dengan hadis yang redaksi pertama tadi, bahwa barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dalam pengertian tarawih di malam bulan Ramadan ini karena iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Subhanallah. Para pemirsa yang saya hormati, dengan dua ibadah yang utama ini tentu kita bisa bersama-sama meniatkan dan berlomba-lomba untuk mencari keutamaan dan kesempurnaan dari ibadah puasa yang sudah kita lakukan sampai dengan pertengahan bulan Ramadan tahun ini. Selain itu, masalah qiyamul lail juga dikuatkan, didukung oleh ayat-ayat yang lain. Misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak al-ayah. Jadi bahwa salat tahajud
ataupun mungkin sholat tarawih yang dimaksud dalam bulan Ramadan ini ya merupakan ibadah tambahan bagi kita semua yang pahala dan juga faedahnya luar biasa bagi kehidupan seorang mukmin. Kemudian yang kedua misalnya di dalam surat Al-Muzammil ayat 6 juga dinyatakan di sana, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Insyaallah dengan kita melaksanakan rutin sholat tahajud termasuk sholat tarawih tadi akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki karakter yang lebih kuat sebagai seorang mukmin dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu bermakna sedekah. Salah satu amaliyah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan tentu adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, mulai dari memberi makan takjil kepada orang-orang yang berpuasa, kemudian bisa melakukan sedekah di waktu subuh gitu nggih. Kemudian dengan kita membayar fidyah ataupun zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri tiba, dan juga mungkin melaksanakan pembayaran zakat mal yang diwajibkan kepada orang-orang yang sudah mencapai nisab dari harta kekayaan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat adalah huruf P yang dimaknai dengan kita memperbanyak zikir dan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan waktu-waktu mustajab yang ada di bulan Ramadan ini tidak kita sia-siakan begitu saja, tapi kita gunakan betul-betul untuk melangitkan doa-doa kita supaya bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para pemirsa, istilah yang kedua yang saya gunakan di sini adalah Ramadan sebagai bulan WBK. W yang pertama itu adalah waktunya kita fokus beribadah di bulan Ramadan. Artinya sesibuk apapun kita dengan aktivitas, pekerjaan, kesibukan sehari-hari, tentunya di bulan Ramadan ini ada nuansa yang berbeda bagi kita untuk bisa menyisihkan, meluangkan waktu yang lebih banyak dalam kita mencari kesempurnaan ibadah di bulan puasa. Karena ketika kita sudah terlalu sibuk dengan urusan dunia, khawatir urusan ukhrawi kita justru bisa terlupakan. Maka marilah kita gunakan waktu-waktu mustajab ya kita di bulan Ramadan ini untuk lebih fokus beribadah dengan amaliyah-amaliyah yang wajib maupun sunnah sesuai dengan tuntunan di Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan demikian, selain daripada ibadah puasa yang wajib dilakukan, kemudian qiyamul lail, tadarus Al-Quran, sedekah dan seterusnya menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mendapatkan predikat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf B di sini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah barang tentu Allah menghendaki para hambanya untuk lebih banyak berinteraksi, memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji, dan juga berusaha lebih memahami makna apa yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap harinya. Ya tentu kalau bisa tidak hanya sekedar kita target menyelesaikan hatam Quran di dalam satu bulan Ramadan, tetapi lebih dari itu ya kita bisa meningkatkan literasi Al-Quran itu dengan memperbanyak kajian baik online maupun offline. Mungkin saat ini media sosial sudah sangat mendukung jika kita mau untuk membuka channel-channel yang bisa menambah hasanah pemikiran kita tentang pemahaman Al-Quran. Kemudian K itu adalah semua ibadah yang kita lakukan sejak dari waktu sahur sampai dengan qiyamul lail itu kita lakukan karena iman dan ihtisaban. Jadi kita berusaha menjadi hamba Allah yang taat, yang istiqomah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam rangka berlomba meraih ampunan dan rahmat Allah di bulan yang suci ini. Yang terakhir adalah Ramadan sebagai bulan WBBM. Yang pertama, W itu adalah waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tepat untuk kita bertaubat atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan.
Kemudian juga waktu yang sangat pas, yang tepat bagi kita dan keluarga untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sebagai sebuah keluarga, tentu kita selalu mengharapkan bahwa keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka itu bisa diciptakan suasana yang kondusif, yang religius, ya penuh dengan nuansa spiritual, yaitu di bulan suci Ramadan. Orang tua bersama anak-anak dan mungkin keluarga besar ya sama-sama makan sahur, kemudian beribadah mulai dari sejak subuh, di waktu duha, di waktu zuhur, asar, maghrib, sampai dengan isya, melaksanakan sholat tarawih bersama, bertadarus bersama, maka insya Allah ini menjadi ladang pahala yang luar biasa. Kemudian huruf B itu adalah berlipat ganda pahala. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah Allah melipat gandakan setiap amal kebaikan yang kita lakukan dengan pahala yang ya berbeda mungkin dengan di bulan-bulan yang lain. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan meraih pahala yang besar di bulan yang istimewa ini, ya. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa ada pahala di dalamnya. Kemudian B yang kedua adalah banyaknya ampunan yang diberikan oleh Allah atas dosa-dosa mungkin yang telah kita lakukan di masa lalu. Ketika kita menyadari betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan atau bulan untuk mawas diri, ya, bermuhasabah, mengkoreksi diri kita sendiri, dan mudah-mudahan Ramadan bisa menjadi bulan untuk membakar segala dosa dan kesalahan kita. Yang terakhir, huruf M adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam surat Al-Qadar, adanya bulan Ramadan istimewa itu karena adanya Lailatul Qadar di dalamnya, di mana kita sebagai hamba Allah berusaha mencari keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikian para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.